Yo, halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Channel. Oke, jadi ini adalah segmen Silver KJ tahunan sebenarnya ya, tahunan tiap kali udah mau akhir tahun. Dan biasanya KJ itu bakalan rekaman mengusut ya, mengusut semua yang terjadi di akhir tahun ini gitu ya. Dan sekarang ini tepat tanggal 31 Desember. Mungkin kalian bakal lihat video ini 3 jam sebelum berganti ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 tanggal 1. Dan sekarang KJ rekaman ini tepat tanggal 31 Desember 2022. Jadi KJ bakalan mereview ulang apa aja yang KJ dapatkan di tahun 2022 ini ya. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, hal yang paling gampang adalah studio ini sudah studio yang baru ya. Dimana kalau editor ngegeser ke sebelah sana, lihat ada orang yang ngapain di belakang. Coba ada siapa di sana? Ada Mang Eko. Mang Eko lagi nungguin jam 12 teng ya. Ya anggap aja begitu ya editor ya. Karena mulai setengah nyawanya. Ya nyawa udah setengah. Jadi kayak Patrick. Ore, selamat tahun baru, tidur lagi. Tapi kita masih ada waktu kurang lebih ya 15 menit atau 20 menit sebelum tahun baru ya. Kita bakalan review apa aja yang KJ dapatkan di sini. Dan kembali lagi, emang Bang KJ itu atau Mang KJ itu siapa sih? Kok mau bikin kayak gini? Emang orang-orang tuh mau nonton gitu ya? Atau mau ngapain gitu? Lihat-lihat channel, terus ngapain juga Mang KJ ceritain. balik lagi dari tahun 2019 atau 2020 ya. Waktu itu 2020 KJ udah mulai bikin konten seperti ini. Kalau 2019 itu KJ masih jalan-jalan keluar ya, masih bikin YouTube itu apa ya editor ya? Pakai yang waktu pas One Piece tuh. One Piece 20 tahun yang di Jakarta. Oh. Itu videonya di sana. Terus Lutung Kasarung itu masih di luar sebelum pandemi kan. Setelah tahun 2020 masuk, itu kan masuknya kena pandemi. Jadi KJ mau memikirkan sesuatu apa yang harus bisa KJ update. Karena tujuannya adalah channel ini tuh memang untuk tempatnya KJ nge-share kenang-kenangan. Ya. Jadi kayak KJ bikin buat Japones atau Japan on event itu juga sebenarnya event itu hanya akan berlangsung 1 kali. Karena kan setiap event misalnya ada event Jajan Otaku katakanlah ya TGA gitu. TGA yang bulan Mei tahun ini sama TGA yang bulan Oktober itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Makanya KJ bikin ini tuh untuk kenang-kenangan. Dan KJ juga mulai gitu, Silver KJ Channel ini menjadi sebuah media partner kemana-mana. Setiap event itu tujuannya adalah untuk merangkum semua event-event yang pernah KJ datangi. Ketimbang datang ke sebuah event terus foto-foto terus ikut lomba doang, kayaknya buat KJ itu udah cukup sekali gitu ya. Apalagi usia KJ udah nggak kayak dulu masih zaman SMA, SMP gitu ya, ikut event untuk tujuannya untuk lomba. Sekarang kayaknya KJ lebih pengen apa ya, teman-teman KJ lah ya, lingkungan KJ itu cuma untuk jalan-jalan ke event, kita senang-senang, kita bikin sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya KJ kan bareng sama Maiko nih, misalnya Maiko mau ikut lomba, ya silahkan nanti kita bikinin aja konten yuk gimana, toh juga konten itu bareng-bareng aja ini untuk circle ini. Dan balik lagi, tujuannya itu ya untuk memori di YouTube, karena YouTube ini menurut KJ masih stabil untuk menyimpan sebuah kenangan gitu ya. Jadi kita bikin editing. Dan mungkin kalau Om Editor di tempat KJ udah berapa lama ya totalnya? Nggak tahu apa lagi. Ada 2000 Ini 2021 terakhir ya? deh, lupa lagi deh.
Udah mau 2 Kita tahun ya? 2021, Udah mau hitungannya 2 tahun. pandemi aja. Pandemi, iya udah Ah. mau 2 tahun berarti kan? Ah. Nah, itu teh kenapa KJ sampai berpikir harus mengajak kompetitor? Karena KJ pengennya ini berjalan nih, YouTube ini harus menjadi sesuatu yang awalnya iseng tapi kesini jadi menjadi sesuatu yang serius. Dan itu terjawabnya semua di tahun 2022 ini, di mana KJ itu sebenarnya punya satu problema yang cukup besar. Oke, Om Editor mungkin bisa ke sebelah sini. Sebelah sini. Saya hati-hati, ada kamera. Ada kamera, ada kaca maksudnya. Nah, ini KJ lagi main sil biasalah. Udah tinggal nunggu waktu gabut saja ya. Ini bakalan KJ rekam. Bisa ya, Om Editor ya? Yuk. Nah, di sini ini KJ punya yang namanya daftar hutang, ya. Dan KJ akan membicarakan ini berkaitan semua. Oke. Kalau misalnya ada orang yang nonton terus misuh-misuh gitu ya, ini mencari sesuatu, belas kasih orang gitu ya. No. KJ rasa ini udah terlalu cukup sih. Soalnya KJ tuh selalu membuat sesuatu tapi penolakannya itu di mana-mana. Oke? Dan tahun 2022 ini entah gimana, alhamdulillah gitu ya, tercerahkan begitu saja. Alright? Salah satunya adalah ini, KJ punya daftar hutang. Daftar hutang ini cukup besar sekali. KJ itu per tahun 2011 akhir itu punya jumlah hutang yang sampai di angka 1,2 miliar. Nani? Lu besar banget bang, apaan aja itu? Kalau misalnya diceritain itu bakalan panjang. Karena dulu tahun 2011 sampai 2015-an itu KJ punya satu toko di Kings namanya. Jadi kalau Om Editor tinggalnya silakan boleh cari ya. Kings itu ada di Bandung dan itu sempat kebakaran. KJ rugi di sana dan akhirnya banyak, itu juga habis kalau nggak salah ingat sampai 300-an juta. Nggak mungkin, harganya kan barang-barang nggak segitu. Ya, ditambah buntut-buntutnya. Mulai dari orang tuanya KJ sakit, ya, terus juga KJ masih punya beberapa hal yang mungkin bisa dibilang tuh merembet. Jadi bayaran tuh nggak kecicil. Oke? Kayak ini, kalau misalnya orang pasti bakal bilang, kenapa kamu nyicil kalau misalnya nggak sanggup untuk beli? Kembali lagi ya, KJ nggak mau dong kayak gitu juga intinya. Jadi pada tahun itu tuh ya nggak mau kejadian itu tuh pas lagi kondisi nyicil, ya itu kejadian ya kan. Kings kebakaran tuh mana ada yang mau sih sengaja nih lo Kings dibakar gitu loh, itu kan satu hal yang konyol. Terus ibu sampai sakit ya, orang tuanya KJ sampai sakit tuh nggak mungkin KJ mau, bu sakit dulu deh. No, ya itu semuanya pun jadi apa namanya, Om Editor, kompleks ya, semuanya bercampur. Jadi ruwet nah. Jadi ruwet. KJ punya beberapa macam usaha yang sambil dilaksanakannya itu kondisinya lagi kuliah juga ya, kuliah. Dan hutang waktu tahun 2012 itu masih di angka 300 juta. Masih loh ya, bacotnya itu masih loh. Kok kayaknya gampang banget sih si Bang KJ ngomong kayak gitu. Emang lu pikir KJ nih ngomong kayak gini tuh dengan bahagia? Enggak, saya sudah melewati ini 10 tahun. Stres sih, untungnya masih hidup gitu. Untungnya masih hidup dan masih banyak orang yang ngomong, wah banyakan tukang bohong sih. Kalau saya harus menuliskan semua di status Facebook atau di media sosial, itu namanya tolong ya. Nanti tolong disensor Pak. Itu namanya bodoh sekali gitu ya. Soalnya ngapain nulis di situ, nggak akan dapat apa-apa ya, apalagi jumlah hutang segitu banyak gitu, orang nggak akan percaya. Tapi itu kejadian dan akhirnya ya udah KJ melakukan apa yang bisa KJ lakukan. Mulai dari jualan pulsa ya, terus
coba buka jualan kostum, nggak taunya pas udah jualan kostum ini kena penipuan segitiga. Waktu itu sampai heboh se-Bandung, dan semua Bandung itu mengiranya KJ ini adalah penipu. It's okay, brother. Padahal KJ kena penipuan yang segitiga. Dan sampai sekarang KJ udah bodo amat gitu ya, mau orangnya percaya atau enggak. Buktinya KJ di sini jalan-jalan aja, kalau ada yang nagih utang KJ bayar, tidak ada yang kostumnya nggak dibalikin, nggak dibayar, itu semuanya KJ kasihin semua, dikasih keterangannya. Alasannya kenapa simple, karena KJ itu dijadiin apa ya, penipuan segitiga. Jadi orang ini mengaku KJ, terus dia jualan ke orang ini, yang kenanya KJ. Jadi KJ harus berurusan dengan kepolisian itu selama 3 tahun. Alright. Dan akhirnya nambah hutang. Dari yang tadinya 300 nambah lagi sampai akhir 1, sekian ya kan. Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Rumah habis, apapun habis ya. KJ itu punya rumah di Bandung sampai tidak punya rumah, dan orang cuman ngiranya, oh kamu sedang bermain peran. Oke. Dan kalau dilihat di sini juga tuh ya, hutang itu ada satu nama nanti tuh ya, pokoknya tuh hutang itu tuh yang paling fantastis sebenarnya. Fantastisnya bukan jumlahnya, melainkan kelakuan orangnya. Ya, yang itu pun kejadian 2 tahun ke belakang. It's fatality gitu ya. Jadi fatal banget. Dimana orang ini bilang itu apa ya namanya editor ya, kalau bisa dibilang kata-katanya itu. Jadi kalau ngomong ke orang yang satu ngomongnya beda, ke ini ngomongnya beda, ke ini beda gitu. Bermuka 2 gitu. Bermuka 3, mungkinnya bermuka 4, bermuka 5 gitu. Banyak gue lah. Kalau ini ngomongnya beda-beda. Dan yang lucunya, kalau permisalan Om Editor, misalnya KJ ngutang ke Om Editor nih ya. Om Editor nagihnya ke siapa? Langsung ke orangnya lah. Langsung ke KJ dong, bener kan? Ini yang kejadian itu dia nagihnya ke orang lain. Waktu itu yang ditagih sekarang sudah jadi mantan ya, dan mantan ini sudah nggak tahu, dan KJ udah bodo amat gitu kan. Sudah hilang berapa tahun yang lalu juga, dan mungkin di video yang sebelumnya sempat KJ bilang yang KJ sudah ditinggalkan orang yang KJ percaya, dan itu adalah dia. Alright ya. Di manusia ini nagihnya ke situ. Nagihnya ke situ, ngomongnya A B C D D bla 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 bla, dan menurut KJ itu konyol. Akhirnya KJ bikin status ini KJ pengen tahu. Status itu tujuannya mancing dia, dan ternyata benar. Orangnya udah KJ blokir, tapi dia masih bisa screenshot. Wah, berarti orang ini nggak beres. Ya sudah, KJ akhirnya tahu nih orangnya kayak gimana nih. Ini salah satu kenapa hutang jadi bertambah kemana-mana. Ya, terus nama jadi susah gitu kan, jadi susah untuk macam-macam. Akhirnya udah, kerja juga susah karena waktu itu kan ijazah belum ada, KJ belum lulus kuliah kan. Nah, orang ini selalu bilang, ya kamu kerja dong. Sedangkan kemampuan KJ waktu itu hanya bisa bikin jahit kostum, terus hanya bisa perform dari panggung ke panggung, bounty hunter ya, nyari uang dari pergaiban. Tapi dibegitukan, aja mau bayar utang bagaimana? Ya, sedangkan dia masih tetap bersikukuh. Oh, nggak begini, nggak begitu, bla 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 bla. Wah, ini fatal. Berarti mau kerja mau ngapain? Intinya harus kerja sama dia, jadi babunya dia. Yang bayarannya bakal jadi lebih lama. Ya, karena dia memanfaatkan sesuatu. Itu yang KJ rasakan. Dan ternyata benar, beberapa orang yang dia hutangin kayak gitu nasibnya ya. Jadi dari situ KJ udahlah, KJ bikin apapun, mencoba untuk jualan kostum itu ke luar negeri, kumpulin uang sebisa-bisanya yang sama sekali nggak kelihatan di media sosial. Pokoknya di media sosial tuh sampai KJ bikin tuh pengen tahu aja ini orang tuh ngapain sih di luar, sampai ketangkap, dapat, oh ya udah selesai. Nah, dan bener, tahun 2022 itu entah gimana ceritanya kebayar ya. Dan itu pun ada rutenya kayak gini, nanti kalian tinggal lihat.
Dide ini aja punya satu folder yang namanya hutangku ya. Wah, ini hutangku nih, ada daftar hutang bla 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 dari yang ke record itu tanggal 5 doang, 5 Mei 2021, tanggal 5 tahun lalu ya, Mei tahun lalu. Ini udah kelihatan tuh. Kalau di sini jumlahnya sudah berkurang sampai total yang harus dilunasi itu 144 juta. Itu udah berkurang 800 juta lebih. Ya, itu pun KZ udah jual macam-macam. Udah juga kerja jadi joki game, terus cosplay dari sana sini, jualan kostum sebisa-bisanya, kepangkas. Dan itu KZ nggak pernah tulis di media sosial karena apa? Orang yang ada di sini nanti Om Editor mah pokoknya lihatnya yang nominalnya aja ya, yang angkanya 18 juta ini, orang ini ngomongnya beda. Ketika KJ ada di luar itu pasti dia ngomongnya macam-macam. Wih, keluar bisa, bayar utang nggak bisa. Tapi dia nggak ngomong ke KJ. Dan waktu kemarin itu dia bilangnya KJ ketika ditagih itu ngeles. Padahal KJ udah bilang saya lagi tidak punya uang, baik-baik. Dan ya kalau misalnya sampai ke pengadilan pun ya, saya bilang saya masih sanggup membayar hutang, masalah selesai. Nggak akan diungkit karena masih sanggup nggak? Sanggup. Dan saya juga bukan orang yang bodoh hukum gitu ya. Ketika udah bilang itu pasti selesai. Mau dituntut sampai kayak gimana? Saya bilang saya sanggup membayar itu. Cuman yang saya bingung adalah KJ itu kenapa harus ngomongnya kayak gitu. Jadi hutang tuh lama. Nah, tahun 2022 itu ya nggak tahu ya, sebuah keajaiban terjadi begitu aja. Karena 2021 akhir itu dapat pengumuman ya, di mana Jajan Otaku tuh resmi. Dan waktu itu KJ bareng sama teman KJ itu diajak. Jadi awalnya KJ doang nih bikin satu macam perusahaan untuk jualan. Dan KJ benar-benar tuh menyembunyikan identitas di sana. Enggak, KJ sama sekali nggak mau di-share yang pegangnya ini KJ atau siapa gitu ya. KJ mulai membangun itu. Terus baru mulai muncul tuh KJ dan akhirnya rekrut Mang Eko. Habis itu mulai ajak Aska sama Emil. Jadi kita bertiga Tirsogun tuh mulai ada di dalam Jajan Otaku. Dan itu ada di bawah naungannya Ritako. Ya, Ritako yang bikin The Great Asia Africa event ini ya, event di The Great Asia Africa. Dari situ kita jalan, dan bulan Mei itu sesuatu yang KJ impikan dari tahun 2012 lalu itu terjawab. Yaitu KJ mau bikin event yang dimana dari 2011 juga itu nambah-nambahin hutang sebenarnya ya. Kena tipu sini, kena tipu sana, dari hutang yang 100 itu nambahnya kemana itu gara-gara event-event seperti ini. Jadi apa ya bahasanya, prerot lah, prerot sana sini, nambah-nambah gitu kan. Dan jumlah pun fantastis. Aja usia 20-an tahun mendapatkan 1 miliar pertama kali, tapi dalam bentuk hutang. Kayak anjing gitu bener-bener. Dan ya udah, bodo amat, tapi kasih jalanin. Bulan Mei itu kejawab, selesai ya event pertama. Dan sebenarnya bukan event pertama kali buat KJ, tapi event pertama yang lancar tanpa ada gangguan. Itu pun orang-orang yang dulu pernah ngajak, ada juga yang merasa kok nggak ngajak lagi sih ketika ada kayak gini. Bukan karena itu, tapi karena KJ tuh ingin meluruskan dulu deh, sebenarnya yang salah siapa sih, yang gila siapa sih gitu. Dan kemarin sudah jalan, KJ mau tetap ya udah, tim yang ada adalah tim yang waktu itu KJ tunjuk langsung. Itu nggak semuanya perdata langsung dia harus gini. Kalian mau kerja kayak gimana, lakukan. Ya, KJ nggak nuntut, KJ punya budgeting sekian. Dan waktu itu apa ya, kita munculin apa sih, Boku no Hero Academia kan di situ.
Dan itu pun Kaze seperti halnya di Bandung Lautan Kostum 2017. Itu bikin seperti Naruto waktu itu ya. Dan ini kontroversial jelas. Karena Kaze bikin itu, orang-orang tuh pada bilang acara Kaze adalah acaranya orang tukang tipu. Kamu pasti bakal dimanfaatin, ini, itu, dan sebagainya. Kaze cuma punya pegangan waktu itu Aska Emil. Kemudian Mang Eko. Karena Mang Eko lihat langsung kondisi Kaze begini, Aska Emil jelas dia ikut Kaze itu dari tahun 2016. Ya udah 6 tahun sebenarnya, udah lihat realitinya gimana, kejadiannya seperti apa, pas 2019 kita gimana gitu kan. Ya udah, hanya itu. Terus mulai ngajak Mang Sueb ya, Kamen Suki waktu itu kan, dan anak-anak lainnya. Oke, dan muncullah satu project Boku no Hero Academia. Tapi Kaze pengen bikin sesuatu yang beda waktu itu di tahun 2022. Dimana Boku no Hero Academia ini tuh harus menjadi sesuatu yang berbeda. Timingnya segala macam tuh harus beda. Jadi tadi ada apa, Pak? Ada yang lewat. Jadi Boku no Hero Academia tadi sampai ke sana. Aja pengen bikin sesuatu yang beda. Itu sebenarnya Kaze itu udah mulai ada konflik di Trisogunnya langsung. Tapi bukan konflik yang negatif. Hanya beda pendapat aja. Pendapat kenapa Boku no Hero Academia tuh harus di luar konteks. Nah, paham kan maksudnya gimana? Soalnya Boku no Hero Academia yang Kaze bawakan di The Great Asia Africa yang Rita punya itu nggak ada ceritanya, dan itu pun sama seperti halnya Naruto ya, di luar konteks. Oke, tapi Kaze coba kasih pengertian ini loh, kalau misalnya kita dalam konteks adalah Boku no Hero yang sama seperti animenya atau yang sama seperti live stage-nya, kita nggak punya sesuatu yang beda nilai jualnya. Oh, tapi macam-macam lah waktu itu yang kejadian. Yang ditangkap tuh pengennya BNHA tuh sesuai dengan animenya. Kalau misalnya sesuai dengan animenya ditambah dengan efek-efek itu, ya udah, apa yang berbeda gitu loh. Dan orang tuh alasannya beda. Kita mau nyoba naikin nama nih. Ya, kita mau nyoba naikin nama. Kaze udah nonton Boku no Hero itu sampai season 5 waktu itu. Dan tahun 2022 ini Boku no Hero Academia sudah sampai season 6 kan. Season 5 itu udah Kaze tonton semua, diperhatikan semua. Ada sebuah kemiripan antara Boku no Hero Academia dengan Marvel ataupun DC. Jadi superhero yang ala western ya, yang di barat sana gitu kan. Gimana kalau misalnya Kaze bikin sesuatu tuh kita bermain dengan waktu, time travel ya. Kaze pengen bikin seperti itu gitu. Tetap bentrok nih. Karena ada yang cocoknya dengan live stage-nya lah, ada yang cocok dengan ini, tapi Kaze di luar itu. Oke, di luar itu. Dan kenapa itu bisa kejadian gitu ya? Satu faktornya adalah Kaze tuh pengen bikin ini ala kabaret, jadi bener-bener ini tuh cerita nggak ada, tapi Kaze nggak ngerusak karakternya sama sekali. Tetap aja ada yang rusak apa ceritanya, tapi Kaze coba si ini tuh kita arahkan ke fanmade yang bener-bener ini nggak ngerusak karakternya, tapi cerita itu adalah cerita yang hanya terjadi di The Great Asia Africa. Itu yang Kaze pengen ya, dan itu udah pro kontra loh ya, kemana-mana, macem-macem halnya. Dan terlepas dari itu, masih ada aja yang di dalam timnya Kaze ini, yaitu Trisogun, aliansi Trisogun juga, orang yang ikut project di awal. Kaze nggak mau nyebutin namanya, tapi Kaze menceritakan ini itu tidak langsung mudah gitu loh, tidak langsung mudah. Brad langsung terbayar itu hutang segitu banyak, enggak. Ya, di bulan Mei ini terjadilah si Boku no Hero Academia ini, dan terjadilah drama ala anak cosplayer
Kalau kalian tahu 2022 itu pun kembali lagi ada yang namanya habis event terbitlah drama ya, dan ini pun terjadi, yaitu adalah untuk proyek ini kita itu sama sekali tidak dapat bayaran. Oke, tidak dapat bayaran yang layak. Bukan sama sekali tidak dapat bayaran loh ya. Salah satu contohnya adalah ya Mang Eko lah, bisa lihat tuh lagi ngapain main. Udah tewas. Tewas? Kok, aduh, Mang? kasihan. Sare berarti Mang Eko. Ya udah, nungguin tahun baruan ya. Jadi kita tuh bikin event ya. Pemain itu sama sekali nggak keluar duit. Cuman rumornya dari pemain sendiri. Dia bilang ke kelompok tertentu di komunitas bahwa dia ada di tempatnya KZ tidak dibayar sama sekali. Woi, kamu ada di sini. KZ bilang nih, satu anak di sini itu dibayar memang tidak sampai 500.000 bro. Tapi anak-anak di sini mau makan, ongkos itu semua dibiayain. Kalau nggak percaya, orang yang dengerin itu silakan datang dan temuilah KZ. Ya, jangan dengerin tuh orang. Oke, sekelas di Jakarta juga begitu kan, ada Simba Air, Mas Ian juga itu kan terbawa. Kalau gitu nggak dibiayain juga gimana? Ongkos pulang pergi itu ada loh. Oke. Terus dia bilang nggak dibayar, kemudian kostum ditagih, padahal kita minta kostum yang jelas-jelas itu disediakan. Disediakan itu bukan berarti itu milik pribadi kamu gitu loh. Nah itu udah jadi omongan. Dan yang kena siapa? KJ. Karena bilangnya ini adalah pribadi KJ dan itu adalah raup untungannya KJ. Enggak, ya sorry to say, ini untuk kepentingan bersama Shogun dan anak-anaknya ya. KJ pengen benar-benar naikin value-nya anak-anak. Oke, ini clear, jalan, ya sudah, kita sudah dapat, semuanya sudah bergulir, sudah lancar. Om editor juga tahu KJ guling-gulingnya gimana itu kan, segala macam mempersiapkan ini. Kejawabnya itu di event bulan Oktober. 4 bulan berarti ya. Event kedua berarti. 5 bulan setelah kan. 5 bulan berikutnya kita dapat sesuatu yang oke. Semuanya itu dibayar dengan layak. Kalau bulan Mei itu kita sama sekali hampir dibilang tuh band aja nggak ada, karena kan belum ada kan kesepakatan untuk pihak Sekuritas Afrika tuh munculin band karena masih dalam acuan protokol kesehatan, ya kan. Terus di sini di bulan Oktober itu kita alhamdulillah semua dibayar dengan layak. Tapi masih ada lagi satu masalah yang sangat kompleks. Sebenarnya ini tuh kembali lagi ke kesepakatan ya. Kesepakatan itu KJ selalu bilang KJ tidak mau terikat terlalu ekstrim. Kalau misalnya nih, dengerin dulu nih kata-kata yang ininya ya. Kalau misalnya ini terikat dengan MOU, orang ini pasti langsung kena pasal dan langsung kena salah. Oke? Kenapa? Karena hal ini nih. KJ ngajak project seperti ini dan KJ sudah melihat komiknya Boku no Hero Academia itu sejauh apa. Ya, ada yang muncul karakter yang menceritakan identitasnya dia itu adalah siapa. Oke? Nah, berarti kan spoiler. Dan itu udah jelas, wah ini spoiler. Tapi itu komik loh. Nah, cuman KJ itu nggak bodoh. Tapi orang ini dengan jelas gitu, orang-orang ini tuh ya, bukan orang ini doang, orang-orang ini adalah mengatakan kami adalah orang yang bermain atau sekumpulan anak teater tanpa skrip. It's so stupid. KZ bikin ini tuh juga dengan riset, mengajak orang ini juga dengan riset semuanya ya. Kenapa?
karena KJ lihat oh ini ada sebuah fan artnya official art ya, official artnya tuh menceritakan karakter ini begini. Oh berarti ini boleh nih kita pakai. Balik lagi dari awal KJ udah selalu bilang nggak tahu dia yang miscall, nggak tahu gimana ya, sampai hal-hal yang sedetail skripnya itu ada KJ share di dalam medsos grup aliansi Trisogun. Sampai detik terakhir omongan dia tuh dibilang, wah ini nggak ada, tahu-tahu kayak gitu, bla 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 bla. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan itu doang. Ya harusnya sih yang dalam tim tuh hanya beberapanya aja, tapi orang yang dibawa terus jadi seolah-olah ada di dalam tim. Kalau misalnya ini kena MOU, orang yang paling bacot duluan itu yang bakalan kena sebenarnya. Kenapa kamu kayak gini? Dan parahnya ini udah nggak ada di dalam tim, ya sudah tidak ada di dalam tim dan ada juga nggak mau ngomong lagi ya. Kalau misalnya, wah tidak terima bla bla bla, setelah mungkin dia nonton video ini gitu ya, silahkan. KJ mah cuma minta haknya KJ aja. KJ tidak mau bicara lagi dengan Anda gitu. Soalnya ya yang diajak siapa, yang datang siapa, dan bentuknya seperti gimana, kamu perlu apa saya kasih gitu kan. Tapi feedbacknya begitu, tolong dipikirkan gitu. Kalau memang mau yang lebih profesional saya bisa, cuman dari awal saya nggak pengen ini terikat karena saya tahu kondisinya di dalam satu tim ini semuanya orang itu bekerja dan butuh uang. Ini kita dalam masa perbaikan protokol nih, dari normal ke kebiasaan baru, dan semua yang ada di situ tuh ingin kerja yang benar, butuh pemasukan, butuh ini, butuh itu. KJ mencoba untuk merangkul semuanya. Langsung app misalnya, butuh ada kerjaan gini, tambahan ini, saya butuh gini. Oke kan, udah gini aja kita permudah supaya ini. Yang dari Jakarta, ini orang begini. Oke, berapa kira-kira datang ke Bandung? Budgeting berapa? Saya usahakan ada. Ya, yang penting kita punya portofolio begini. Oke, semua itu satu persatu. Enggak kayak gini ceritanya tiba-tiba bro ngomong bla bla bla. Udah cukup buat KJ. Semua udah diarah, dan yang terakhir didapat oleh KJ itu KJ lihat dengan jelas ya. Oh, jangan kayak gitu, kita mau naikin value orang, dan itu omongan itu KJ tahu. Dia nulis kayak gitu maksudnya apa ya? Ya kan? Dia nulis kayak gitu maksudnya apa? Tapi KJ mah bodo amat. Ya, soalnya KJ udah punya kesepakatan sendiri. Kamu minta KJ kasih gitu kan, sok gimana gitu. Tapi balik lagi, pemahaman orang kan beda-beda ya. Mungkin pemahamanmu sampai situ aja, ya udah kita nggak klop selesai gitu kan. Cuman ya dipikir lah, kira-kira gitu, ngapain sih gitu kan. Tapi ya udah, dari situ selesai satu lingkungan. Mungkin buku No Hero Academia di sisi lain itu ada masalah begitu, di sisi yang lainnya lagi ya ini berkahnya untuk kita, karena KJ mempertaruhkan segala macam itu di sini, dan kita sama sekali nggak kena drama ya. Event ini aman, masalah bayaran nggak ada gitu kan, nggak ada yang kena gitu, toh semua terbayar, mulai dari band, DJ, alhamdulillah inputnya kami senang kok dengan kinerjanya. Kenapa sih KJ melakukan hal itu sendirian semuanya? Dan timnya tuh sangat sedikit. Karena KJ butuh orang yang circle-nya jelas, alurnya jelas mau kemana, nggak banyak nuntut. Tapi kita bisa press value-nya berapa. Dan ini yang diperlukan untuk sebuah portofolio, ya. Portofolio jelas supaya orang-orang, oh ya saya harus membayar kalian dengan harga segini. Buktinya kemarin timnya solid dan beres. Dan alhamdulillahnya itu terjadi. Mereka lihat, oh iya ya kemarin kekurangan tim. Dan akhirnya kasih gampang dong. Saya butuh ini nih. Kalau misalnya kurang ini, harusnya bisa terpenuhi di event ini. Silahkan bantu kami gitu untuk memenuhi ini. Dan mereka setuju. Dan itulah caranya KJ menaikkan value. Dan itu KJ udah bilang satu persatu orangnya.
ya, bukannya disindir kan, mereka mau naikin value, it's bodoh bro ya. Jadi 2022 tuh ajaib ya, udah banyak banget hal-hal yang di luar dugaan. Dan KJ juga sedang berusaha tuh apa ya, sebenarnya KJ nggak mau mempublish ini gitu, mempublish ini enggak, yaitu di belakang terjadinya degradasi Afrika tuh KJ turun andil penuh apa yang harus dikaji lakukan, apa yang harus ini kan, gimana nge-manage, dan di dalam tim pun juga masih ada pemikiran yang kok dia kerjanya seperti ini tapi dapatnya segini, padahal aja udah berusaha ini harus normal, kita harus nyoba kasih sebuah portofolio ke manajemen, kita harus buka cosplay itu begini loh. Dan ini tuh alasannya kenapa KJ turun di setiap event, padahal kalau dilihat KJ tuh udah nggak perlu turun di yang itu tuh, kayak gini-gini nih om editor. Coswalk ini KJ tuh udah nggak perlu gitu sebenarnya, bener nggak? Udah bukan zamannya lagi. Udah bukan tempatnya KJ. KJ kalau misalnya harus turun, beberapa orang bilang ini bukan KJ sendiri loh ya, bukan KJ yang bilang KJ tuh harusnya turun di tempat ini, enggak. Orang-orang bilang Mang KJ coba ente tuh harusnya turun di WCS atau enggak di Gikov lah atau di mana lah ya kan. Tapi kenapa turunnya di kayak gini? Karena KJ sudah melihat 2022 itu orang haus event, ya event di mana-mana gitu kan. Dan ada satu unsur di mana event-event ini dimanfaatkan. Oke, sebenarnya nggak masalah yang jenis eventnya apa, tapi si cosplayernya ini menjadi apa di sana. Dan untuk value-nya sendiri itu jadi hancur. Kenapa? Karena dibanding dengan yang ngamen, masih lebih besar pendapatan yang ngamen, yang jelas-jelas itu jelas ngamen minta gitu. Sedangkan yang cosplayer ini ada satu pemanfaatan. Ya, ini sorry itu saya loh ya, bukannya KJ menyudutkan satu sisi, enggak, tapi KJ melihat sesuatu. Dengan KJ bikin satu media partner, KJ coba datengin ke eventnya satu-satu, ngomong nih ada ini, tapi nggak bisa langsung to the point. Kami punya ini, juara kami begini, nggak bisa. Event itu harus dikasih tahu, ya dikasih tahu pun juga belum tentu mau. Oke, kalaupun dikasih tahu, diginiin, begituin, bla 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 bla, ujung-ujungnya apa? Didatangin satgas lah, inilah, dan itu masih banyak sekali faktor yang harus diturutin satu-satu. Oke, kalau misalnya KJ cerita deh, ya nggak akan beres-beres bro kalau misalnya kayak gitu. Makanya KJ melakukan ini, dan itu pun kembali KJ untuk melawan arus, ya melawan arahnya mau kemana. Terserah mau cosplayer yang tua-tuanya bilang KJ melakukan sesuatu yang useless gitu kan, tidak berguna, itu KJ nggak peduli. KJ coba dulu jalurnya, dan alhamdulillah beberapa yang kontak KJ itu mulai tahu, oh ternyata cosplay begini, ini juara-juara cosplaynya siapa aja. Seperti halnya KJ menceritakan di Bandung ya, ke salah satu calon ya, ini calon pengada acara nih. Dan nanti di tahun 2023 itu adalah salah satu targetnya KJ ya, untuk bikin acara di sana. Ini diceritakan waktu itu sama Mang Eko. Mang Eko udah tidur bangun? Masih udah tidur. Udah tidur ya, sama Udah si pulas Mang Eko. Jadi kita menceritakan di Bandung itu sudah ada tim ya, satu tim, bahkan dua tim yang mewakili Indonesia di kancah internasional. Yang pertama itu ada Kang Diboy, Dimas Kuku Prayoga beserta Teh Wawa. Tahun 2017 itu mewakili tim Indonesia di ajang World Cosplay Summit. KJ memperlihatkan nih loh seperti ini. Oh, ternyata ada kompetisinya seperti apa. Oke, dari situ KJ menceritakan ini loh prestasinya. Meskipun tahun itu Indonesia tidak membawa pulang piala juara, tapi ini mewakilinya di kancah sana, dan itu adalah dari Bandung tahun 2017. Terus apakah pernah Indonesianya juara di sana? Ada. Tahun 2012 KJ menceritakan nih ke pengada acara ini. 2012 itu ada Mang Konichi dan Kang Zuge Kamiya, itu dari Bandung, dan mereka adalah perwakilan Indonesia
pertama kali di World Cosplay Summit. Kenapa KJ bilang kok juga gini karena KJ lihat sendiri dan itu masih di satu kota, itu Bandung. Ya, mereka pertama kali turun di WCS mewakili Indonesia dan langsung jadi juara 3 dunia. Beserta dengan Jepang dan Singapura ya, yang juara satunya tuh Hakuokian, yang keduanya itu Singapura kan. Kalau nggak salah apa sih namanya? Dulu tuh yang robot tuh Aquars itu apa ya? Tahu udah nggak inget yang itu. Nah, Itu udah agak lama. Aquars tuh ntar dilihatin aja itu. Mereka jadi juara dan dari situlah Indonesia mulai. Wah, ini loh Indonesia gitu. Ini luar ya. Terus juga selain itu masih ada lagi orang Bandung yang mengharumkan kancah internasional beberapa kali malah, dan itu adalah pionirnya dari Sanctuary Art Entertainment, itu Kang Rangga Kancil. Dia ini udah keliling dunia berarti ya istilahnya. Chicago pernah, terus jadi perwakilan Indonesia untuk pertama kalinya di Geek-Off Korea, itu WCS-nya ala Korea ya, menang pula di sana. Terus juga mewakili Indonesia di ACM atau Asia Cosplay Meet, itu babat habis di atas kapal gitu kan, juara 1 single, juara 1 duo, dan juara 1 trio. Itu semuanya dibabat habis oleh tim yang di manage bersama Kang Kancil, kalau nggak salah sama Kang Rizky Octavianus itu yang dari Macipot ya. Ini tim-tim yang luar biasa sebenarnya kan. Belum lagi pernah ada yang di Australia dan segala macam. Itu kan dia kasih pemahaman. Terus gimana caranya dia, kok kamu bisa tahu sih seperti ini? Karena KJ pengamat untuk ini, dan caranya setelah dipikir-pikir panjang lebar daripada KJ turun ke sana ya kan, satu waktu KJ udah nggak terlalu banyak untuk ngurusnya seperti ini, akhirnya KJ lebih mementingkan ya udah deh kita turun ke event kecil-kecil ini, dan KJ mau buat biar nggak terlalu bosan, kita keliling Indonesia aja. Dan yang waktu itu kaget sebenarnya Om Editor, emang bisa Mang? Bener ya? Iya. Belum Nah, bisa. Emang bisa. Dan terus terang aja emang sih belum kemana-mana, kita baru paling jauh kita ke Mana? Jakarta. Jakarta. Yang Jakarta kemarin aja. jauh. Itu paling jauh sebenarnya sih, nggak jauh sih, situ-situ aja. Terus mulai ke Cirebon, ke Garut ya, Tasik, ke Tasik ya. Ke Tasik. Kita udah cobain ke sana. Kenapa sih diarahin ke sana terus harus nyobain satu-satu? Alasannya cuma satu, kan sih pengen lihat event di sana seperti apa. Dan balik lagi, tujuannya untuk apa? Ke poin yang Kak tadi bilang, naikin value orang. Tapi caranya nggak bisa langsung ya, melalui video YouTube. Dan video YouTube itu balik lagi, kalau diomongin kayak gini sampai ente mati ya, banyakan itu pasti milih langsung di skip. Karena apa? Intonasinya itu seperti menggurui dan semua orang pasti malas dengerinnya. Tapi kenapa harus bikin kayak gitu? Kalau kasih ngejarnya duit gampang, tinggal komunitas ini kan identik dengan wibu. Coba agak ditempet itu wibunya ya, di press alias kita pojokkan. Cepet ya. Tadi yakin ini cepet. Karena Indonesia tuh senang dengan sesuatu hal yang berlebihan. Ya. Dan itu Gaji udah pernah nyoba bikin, nggak diliatin sih ada orangnya siapa gitu ya, ada apa gimana, tapi benar-benar cuma animenya, terus dikasih lawakan ala Indonesia, kemudian dibikin kasih lagu TikTok yang kayak gimana gitu, yang nonton lebih dari 15.000 dan itu cuma sebentar. Nah, tapi Gaji nggak pengennya orang tuh tahu cosplay itu kayak gimana. Terlepas sekarang balik lagi, emangnya Kaji siapa di Indonesia tuh? Waktu kemarin ya masih ada yang bagus-bagus kok, ini ya. Paling gampang balik kayak paling awal, Kaji pengen coba membuat sesuatu yang beda. Toh kalau nggak ada yang nonton, ya udah ini buat aja sendiri. Kalau ini suatu saat bermanfaat untuk seseorang, ya alhamdulillah dong, ada yang nonton kan, terus melihat ini dulu jerih payahnya Kaji itu seperti apa. Oke, dan dari situ ya udah kita akhirnya jalan, kita mulai dapat keuntungan gitu ya.
istilahnya bukan keuntungan sih, dapat modal lah untuk muter dari event ke event ya, terus modal ngejalanin event, terlepas dari drama-drama yang tadi KJ bilang, itu balik semua ke KJ. Dan ya udah, seperti halnya dilihat di sini, poinnya adalah hutang itu terkuras sendiri, kebayar. Yang penting niat KJ, ya berapapun KJ coba bayar satu-satu. Dan sekarang sisanya masih tetap sih bakalan sampai 100 juta ya. Ini masih ada 99.570.000 ya, yang dibutuhkan. Dan ini udah ada beberapa pengumpulan dana, dan itu terbayar dengan gitu aja. Karena niat KJ cuma simpel, jangan ganggu hidup KJ. KJ nggak pernah mau ganggu hidup orang ya. Tujuan KJ pengennya kita senang bareng-bareng, ya sudah, selesai gitu kan. Yang penting setidaknya satu hal gini lah, sebelum KJ mati gitu, atau misalnya amit-amit gitu ya, KJ nggak mau mati bawa hutang dah. Dan inilah yang KJ lakukan. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong apa-apa tuh, tinggal pilihannya mau dibikin serius atau mau dibikin secara teman tapi kamu nggak rugi, udah gitu doang. Bukannya mempermudah segala macam masalah ya, karena KJ tuh di satu sisi itu ngelihat dulu orang datang ke sini butuh kerja kan, dia bilang waktunya ini saya sedang sibuk kerja ya, masa harus dipaksa, sedangkan KJ butuh nih kemampuan orang itu, tapi orang itu tuh pemikirannya nggak nyampe ke sana. Akhirnya ya dibilang nggak dibayar lah, dibilang ini di luar skenario lah, dibilang kita kalau mau diadu ini ya KJ main teater tuh nggak gampang, lama banget KJ main teater tuh, dari SMP kelas 1 ya udah main teater, berarti artinya udah berapa tahun ya KJ. Dan teater tuh banyak loh macamnya, nggak cuman harus kayak gini, improvisasinya gimana, nggak cuman gaya bagus. Orang punya gaya bagus belum tentu kok itu keterima juga, itu karena faktor apa, faktor rasa segala macam, itu semua kompleks. Dan mungkin nanti KJ bakalan coba deh nge-share satu-satu di konten lain gitu ya. Ya intinya buat yang sekarang ini mah keluh kesahnya KJ aja, apa yang didapat tahun 2022, dan semua itu terlunasi begitu saja dari segi utang. Ini baru ini doang nih, baru masalah itu doang ya. Belum lagi KJ punya yang lain, yaitu tahun 2002 ini KJ udah berharap mending sendirian aja, nggak pengen ketemu siapa-siapa. Mungkin yang mau kenal sama KJ ya sok datang ke sini gitu ya, ngobrol. Kalau mau ada kerjaan atau mau cari makan bareng, yuk bareng-bareng aja. Oke, ya kayak gitu. Dan mungkin KJ bilang tuh sampai ke gurunya KJ sendiri, itu kayaknya KJ nggak mau deh cari pasangan hidup. Nah, ini aja lah, nggak usah lah gitu ya, karena buat apa gitu. Tapi ini kejawabnya 2022 lagi, tepat bulan Juni itu KJ pernah ngajakin project, dan projectnya tuh yang ini KJ ini dulu ya, di pause yang ini. Nah, biar nggak berat sama editor. Nah, proyekan untuk, waduh, beneran molor. Proyekan buat ini nih, Sesomaru ya. Sesomaru ini sebenarnya proyekan lama. Aja udah pernah bikin kostumnya ini tuh. Kostum yang ini ya. Dan ini tuh malah menghasilkan macam-macam. Ini terus apa lagi ya, ini juga ini mah enggak ya, ini mah ini buntut ya, panjangnya itu beda ini buntut panjangnya dari yang satunya Sesomaru. lagi Jadi apa namanya, Archer Emiya Fat. Oh, yang bikinnya tuh Pak, tahun baru masih bentar lagi Pak, jangan tidur Pak. Jadi molor bener. Ya udah, akhirnya KJ bikin sesuatu itu dan direspon sama yang bikin ini. Nggak tahu gimana ceritanya, ini nempel nih cincinnya.
Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Aja nggak ngerti gimana itu ceritanya. Jadi bulan Oktober tuh kan pas event yang kedua. Ya kan, pas bulan event yang kedua itu KJ tuh bilang apa ya waktu itu ke si Teteh, kalau misalnya KJ datang ke sana, ya nggak tahu ya, entah ke gimana kepikiran pokoknya itu cocok aja, tahu-tahu dia bilang datang ke sana, KJ ketemu deh sama keluargamu, iya nih bener, dan akhirnya ya udah yang berangkat tuh KJ, Om Editor, Mang Eko, Dadan ya, Mang Sueb, Riku, Sueb, Jajang enggak ya? Jajang enggak ada. Mang Sueb. Enggak. Sueb ikut, terus ditemenin sama teman-teman dari Ritako juga. Ya udah, tahun ini hutang berkurang drastis, dapat jodoh juga ketemu, dan ya udah. Itu baru itu doang. Terus tahun ini pindah ke sini, studio yang ini, pekerjaan nambah alhamdulillah gitu kan, tanpa KJ tanpa KJ teh ngotot gitu loh, harus ini itu loh. Padahal beberapa tahun yang lalu tuh mau bikin ini susah karena omongan orangnya begini, mau bikin apa susah karena orang ngomongnya gini. Sebenarnya kalau KJ dibilang mau bikin sesuatu tuh buat KJ mudah, tinggal dananya ada nggak atau sumber dayanya ada nggak. Kalau misalnya ada, semua terpenuhin, itu KJ bisa melakukan itu. Bagus enggaknya nanti dulu. Orang tuh yang apa ya, yang di luar aja ya, ini aja yang udah keluar puluhan ribu dolar ya atau puluhan juta dolar, itu aja masih ada orang yang nggak nonton kok. Contohnya film-film dari DC kan nggak semua nonton, Marvel juga gitu misalnya, nggak semua orang nonton, tetap ada orang yang nggak suka gitu kan. Ya udah, ya saya melakukan ini, yang penting kita selamat dulu deh satu deh. Nah itu nggak pengen untuk kepentingan pribadi, tapi saya benar-benar ngajakin semuanya. Tapi alhamdulillahnya ya tahun ini kejawab gitu aja. Kaze dipercayai untuk direct langsung Jajan Otaku, ya kan. Terus jadi bagian di Ritako, kemudian mencoba dengan branding, sebenarnya ini nama panggung Kaze gitu ya, Silver Kaze itu ya nama panggung gitu ya. Dengan nama ini tuh kita coba deh turun ke event-event ini, dan itu pun masih ada kok cemoohan macam-macam tuh. Tapi Kaze bodo amat ya. Kalau demi komunitas ini Kaze bakal melakukan semuanya jor-joran. Alasannya bukan karena pengen punya nama di sini. Kaze udah nggak perlu istilahnya dapat apa sih gitu di komunitas cosplay itu kan. Kalau dari AdSense buat apa sih gitu. Atau kalau misalnya AdSense kan yang dapat KJ, yang dapat Om Editor gitu ya, terus juga yang dapat Mang Eko. Kenapa gitu? Karena kita ya yang edit kita, yang jalan kita, ya bensin kita gitu kan, intinya itu. Terus kenapa dilakukan itu? KJ berterima kasih dong untuk komunitas cosplay ini. Karena kalau enggak karena komunitas cosplay, mungkin KJ nggak akan hidup sampai sekarang. Ya, dan itu pun KJ udah bilang banyak macam hal yang membuat KJ akhirnya bersyukur. Hutang-hutang KJ yang begitu besar itu lewat satu-satu. Oke, terserah. Ini orang habis ini bakal ngomong, wih, aduh, ngomongnya di bagus-bagus. Gue tahu pasti bakal ada orang yang kayak gitu, dan KJ cuma mau ngomongin ini di akhir tahun aja deh, dan itu pun peluang untuk nontonnya sedikit ya. Hutang segitu banyak tuh impossible terjadi, tapi ya KJ selalu bilang saya bisa bayar. Karena saya nggak mau mati bawa hutang kayak gini gitu kan. Terus balik lagi ke komunitas, kenapa harus berterima kasih ya. Kayak halnya KJ ini baru cosplay doang, belum yang di seal online ya. Itu
banyak ceritanya. Kalau diceritain ini aja udah berapa jam ini Om Editor? Sejam ya kayaknya gitu ya. Sejam. Oh, sejam bacot nih. Aja di seal online aja ketemu orang-orang banyak. Terus di Ayo Dance itu ketemu macam si Mbak Reni, si Kang Kazu ya, terus si Kang Riis. Ada tuh anak-anak Soulmate tuh. Soulmate Club itu dari KJ kecil sebenarnya. Dari SMP ya. SMA udah SMP ya. Dari Soulmate tahun 2010 KJ join di komunitas itu. Sebenarnya dengan mereka itu hanya terjalin mungkin dari chat ya, chatting to chatting gitu, terus menjadi sebuah kelompok teman ngobrol, akhirnya ketemuan real life, terus jadilah gitu keluarganya Soulmate. Dan di situ KZ ketemu satu sosok ya, mungkin bisa dibilang pengganti bapak. Itu ada kalau di sana si Ko Bulbul namanya Tony Wong ya, si Ko Tony. Jadi Ko Tony ini sebenarnya omongannya ya mungkin gitu, dia nggak berasa gitu sih Ko Tony, tapi dia yang ngerubah mindset KZ sampai jadi kayak sekarang. Oke, kayak sekarang nih mindsetnya KZ kayak sekarang. Jadi kamu kerjakan apapun yang kamu suka ya. Kalau misalnya itu buat orang tuh tertuju pada kamu, dan sekarang akhirnya Kaji jadi kayak gitu. Entah itu mungkin pikiran di mana Kaji tuh saat mendengar itu kerjaannya hanya sebagai operator warnet. Ya. Jadi apa yang Kaji omongin dari pertama sampai sekarang ini berkesinambungan. Hutang banyak, kerjaan Kaji cuma operator warnet, bahkan pernah jadi tukang angkot sampai ke ojek online ya kan. Itu bisa merubah sampai hal seperti ini sampai sekarang ini ya. Itu cuma gara-gara kata-kata gitu doang orang main game. Akhirnya dari situ KJ punya pendirian bahwa saya harus berterima kasih untuk ini, ke komunitas game gitu ya, ke gamenya sih. Kalau nggak ada game itu mungkin KJ nggak ketemu gitu kan, ke game Ayo Dance yang dari Megaxus gitu kan, terus ke seal online dari Liuto gitu. Kalau di seal online itu ada satu ceritanya, KJ bisa dapat satu kontrakan ya berarti Om Editor ya. KJ tuh kalau kalian lihat ini kosan KJ yang paling awal itu sempit sekali, terus pindah sampai akhirnya dapat yang sekarang bisa besar, bisa ketemu sampai ngomong Eko, bisa istilahnya kita nggak dapat banyak. Om Editor dapat berapa sih dari KJ? Ya, Belum. cukup lah Cukup untuk bensin lah gitu. Untuk bensin itu pun masih kurang kalau orang lihatnya pakai ego ya. Tapi kita bisa ada di sini tuh cuman gara-gara ayo Mang nyobain. Waktu itu ketemu sama Om Editor tuh cuman gara-gara video RT. Nah bener kan? Jadi cerita ini Mang coba cerita nonton gini. Terus dia bilang ini orang cocok nih jadi Om Editornya. Dia bisa membuat sesuatu. Oh ya, oke, kita bikin itu dan akhirnya terjadilah satu ini. Sampai akhirnya kita ini membentuk sebuah aliansi jualan ya, jajan otaku gitu, sampai jadi satu brand. Yang sebenarnya kayaknya nggak mau di share di ini, dia punya aja punya ini nggak, capek Pak kayak gitu tuh. Ya mungkin dari sini ketahuan sih sebar gitu ya kan. Tapi kalau KJ ngomong selamanya KJ bakalan disangka meraup keuntungan sendiri. Om Editor nggak dibayar lah, Mang Eko cuma disuruh bikin kostum nggak dibayar kostumnya gitu. Kata siapa anjir? Oh Mang bikin kostum ini. KJ awalnya juga ikutan bikin, tapi lama-lama Mang Eko KJ punya proyek seperti ini. Itu masih pengertiannya nggak langsung bayar rahasia gitu kan. Benar satu-satu bikin ini yuk, nanti butuh apa paling Mang Eko mah butuh misalnya datang ke sini ada ongkosnya, udah ongkosin dulu gimana. Dan dari situ Mang Eko bisa nggak bantu aja di sini, karena kalau misalnya Om Editor megang kamera itu susah. Dan pertama kali Mang Eko megang kamera itu adalah pas eventnya Tribute to Lark and Seal ya. Nah ini nih masih ada nih media partner
Ini waktu itu Om editor telat datang ini pertama kali kita jalan ke sana dan Mang Eko turun jadi satu kru, dan dari situ tuh ya udah chemistry kita jalan di sana. Coba yuk kita survive deh. Alhamdulillah dari situ kemana-mana tuh mulai. Ayo berangkat ke Jakarta, Depok ya? Depok ya? Nah, Depok itu ketemu sama Mang Zies. Kebuka lagi tuh ada konten ini. Di Depok dari kontennya itu dari komunitas ke komunitas. Komunitas online ke komunitas cosplay. Dan mungkin Mang Zies juga kaget gitu. Kan dia bilang sendiri, Mang Zies tuh, jadi kira nggak akan datang karena rata-rata kalau udah anak game itu ketemu dia tuh susah gitu kan. Karena kita datang full bawa kostum yang itu tuh, bawa kostum yang ini nih, yang ini. Oh iya. Ya kan kita bikin Sama, kos di Depok, di Jakarta Aquarium Safari. Itu Aquarium Safari. Dan waktu itu kan kita nggak menyangka kalau di sana ternyata kita boleh ngeriput di bawah akuarium yang gede. Oh, iya. Dikasih waktu yang cuma sebentar dan Sama ya udah yang emang siapa punya kita itu. gitu kan. Kita ya udah dari situlah mulai tuh utang-utang ini terbayar ya. Dan di sini juga coba kita rekam lagi banyak hal tersebut ya kan. Ini kalau dilihat tuh ini tuh jumlah utang ini dari sini ke sini itu selalu berkurang. Alhamdulillah berkurang sampai ada transaksinya. Ini pelunasan ke orang yang tadi nanti namanya dihilangin aja ya. Terus ini juga tuh pinjaman ya kan, ini semua dibalikin semua. Oke, itu dari 1,2 atau 1,3 M. Ngomong gitu. Terus aja mesti gimana gitu, apakah saya harus nulis di Facebook gini stres gini aja ya. Daripada kayak gitu ya mending diem aja sebenarnya. Mungkin Om editor baru tahu sekarang kali. Ya di belakang mah udah ada ya. Ya udah ada ya. Di belakang mah. Cuma yang cerita detailnya begini ya. Ya inilah makanya ini kita matikan yang sebelah ini. Kita lanjut dikit lagi. Bentar lagi udah mau jedor ya kan. Jadi Kaze mau berterima kasih untuk tahun 2022 ini. Cerita panjang lebar ya intinya ini sih semua gara-gara hutang gitu, tapi Kaze nggak pengen karena itu gitu. Kaze udah ngebangun Trishogun tuh mati-matian ya. Semoga sih harapan Kaze mah Emil Askan nonton Kaze pengen tuh di Trishogun tuh ya kita bertiga deh kuat gitu loh, nih ngebangun ini ego dong di seperti ini. Kamu pengen gak sih hobimu tuh menjadi sesuatu yang berarti gitu ya. Terus orang-orang yang terlibat dalam hobi ini, hobi Jepangan ini banyak loh, ada bandnya, ada apa. Memang apa ya kalau dibilang tuh kita kan pernah dijajah sama Jepang gitu, tapi saya melihat karya-karya yang ada anime itu ya, anime tuh banyak yang relate gitu loh. Dia bikin cerita ini kok seolah-olah ini, tapi kalau dipikir-pikir, oh itu kehidupan manusia yang dibikin jadi kartun, terus kita jadi seperti ini, jadi cerita gitu. Itu bukan cuman di anime doang, bahkan di kelas tokusatsu ya, Kamen Rider juga masih kok dapat tentang perjuangan, tentang apa, itu kan mengajarkan sesuatu. Kayak misalnya tokusatsu gitu, ceritanya begini. Namanya itu pasar untuk anak kecil. Kalau anak kecil tuh nonton terus-terusan, dia lihat gitu kan, jadi ada jiwa anak kecil tuh, saya pengen jadi pahlawan karena begini. Akhirnya itu bisa menjadi pakem di badan dia. Saya bisa jadi ini. Oke, itu satu. Terus untuk yang anime juga ceritanya itu kan penulis itu menuliskan curahan hatinya sebenarnya. Ada yang seperti itu, ada yang dia mencari inspirasi, dibentukkan gini untuk sharing ke orang lain. Banyak penulis-penulis itu deh. Yang akhirnya diangkat jadi anime. Dan bagusnya orang Jepang itu diisi dengan puisi suara yang bagus. Ya kan, cerita gini, dan akhirnya bisa menarik orang. Yang orang lain tuh
akhirnya terinspirasi dari itu. Cuman ya nggak menutup kemungkinan ya ada yang jadi belok gitu gara-gara nonton anime. Karena kan sesuatu itu bisa jadi dua hal, kamu bisa jadi bagus, malah bisa jadi lebih buruk gitu. Tergantung gimana cara memahaminya. Ya, ingat itu aja, gimana cara kamu memahami sesuatu sebenarnya. Penting aja tuh ya berkat komunitas ini aja jadi sadar dunia itu nggak kecil gitu loh, gede luas. Dan itu kayaknya bukan cuma di komunitas cosplay doang ya, komunitas lain pun sama. baru dari sini aja kita udah melebar kemana-mana ya Om ya. Udah kemana-mana, ini udah masalah pemahaman orang. Nah, dia berjalan di 2022 itu udah kemana arahnya, mau apa, terus dapat apa. Kayaknya udah cukup deh ya, udah cukup semua, udah kena semua. Terus, oh iya, jadi 2022 ini jadi ingat Kak J, kenapa Kak J mau sih di dunia cosplay itu, terus sampai mau berterima kasih dengan cosplay itu karena apa? Tadi kan hidup belum kejawab. Sebenarnya simpel. Kak J ketemu orang itu cuma berkat dari almarhum bapaknya Kak J sendiri. Yaitu dulu setiap hari Minggu ya, aku turut ayah ke kota ya, bukan. Bukan, tapi aku turut ayah nonton Senseiya dulu. Nonton Senseiya dulu, almarhumnya bapak Kak J itu kok ngikutin boyonya Senseiya. Terus Goku. Dari semua proyekan cosplay yang belum kesampaian itu jadi Goku sebenarnya. Tapi Senseiya udah jadi. Senseiya itu katanya juga udah berhasil sampai ke luar negeri. Dan ke luar negeri itu kan itu juga karena kampus sebenarnya. Jadi ada pertukaran pelajar, katanya ikut ke sana, ya ke belajar sana, ikutan ada proyek di luar negeri sana tuh. Wah, ikut ternyata menang. Dan itu pun apresiasi sebenarnya. Apresiasinya karena orang jauh datang ke event tersebut jadi dimenangin, mungkin itu ya, nggak tahu karena kostumnya bagus atau enggak. Tapi ya tanggapan orang beda-beda, kan itu nggak ada apa dokumentasinya lagi. Sebenarnya Kak J nggak mau dokumentasi itu karena satu hal sih, males gitu teh, ngapain diagung-agungkan dulu, nggak pikir. Tapi sekarang jadi perlu, karena apa? Kalau Kak J ngomong kayak gini disangkanya bohong gitu kan. Ya udah aja, makanya yaudah deh kalau ada apa-apa Kak J bikin di YouTube atau apa, yang penting kita jadi sesuatu hal berangkat. Ini jadi ini berangkat, ini jadi gini berangkat. Oke? Supaya aman, tidak ada macam-macam. Jadi kamu bisa lihat di YouTube-nya aja lah gitu kan. Dah, intinya gitu aja. Itu udah aman. Dan dari situlah Kak J tuh makanya join di komunitas cosplay. Karena nggak mungkin kalau ikutan di kabaret, anak-anak kabaret ya, anak-anak kabaret yang pakai dubbing sound untuk parodi. Biasanya kan kalau kabaret kayak gitu, atau enggak itu Kak J udah ngikutin, itu nggak bisa karena mereka tuh pasti acuannya tuh ke cerita-cerita Indonesia. Teater juga sama, teater pun paling banter yang western itu Kak J ikutnya Romeo and Juliet, yang paling banter turun di Jakarta waktu itu. Jadi mereka ulang ya Romeo and Juliet gitu kan. Itu aja. Itu banyak hal udah dicobain ini terus. Cepet kan kasih sampai tahun 2004 itu ketemu orang pakai kostum. Wah, kalian lihat waktu itu dari Blitz siapa sih kapten keempat tuh yang kepalanya gini tuh, siapa yang namanya Theo Mentor. Kapten keempat itu. Lupa namanya. Itu lihat dari situ kan lihat, orang ini cosplay kartun nih, kartun yang ada di Indosiar gitu kan intinya. Tapi waktu itu belum tahu Blitz itu belum ada loh di Indosiar, belum ada tuh Blitz tuh. Tapi udah kelihatan, wah ada kayak gini. Nyoba. Bikinnya apa? Dan waktu itu Gadgetnya bikin karakter Naruto, beneran Naruto tapi rambutnya hitam, ya. Terus bajunya tuh asal, jahitnya asal. Jadi ketemu kain drill waktu itu, drill pakai kapas di sini ya tuh kayak jahit Naruto-nya. Terus warna birunya juga biru ini, yang ininya tuh bukan orange ya, tapi lebih ke warna merah apa itu nggak tahu, pakai itu turun nyobain. Sepatunya bukan sepatu gunung, kalau sekarang kan sepatu ala ninja tuh udah banyak ya. Salah satunya yang
KJ kenal yang bisa bikin tuh si Mang Onai ya, tuh bikin kayak gitu. Terus Mbak Air juga bisa bikin ya kan. Tapi kalau dulu KJ pakai tuh mana? Sandal gunung yang kayak gini nih. Nah, yang gini nih, sandal gunung begini. KJ cat hitam. Kalau nggak nyari dulu di Bandung tuh nyari kayak gituan yang warna hitam KJ pakai. Dan dari situlah KJ nyoba, wah ketemu macam-macam orang dulu. Dan sekarang nama-nama besar itu tuh ternyata dulu udah pernah ketemu semua gitu kan. Ya udah, dari situlah KJ harus berterima kasih banyak dengan komunikasi ini, meskipun kalau dibilang ya kayaknya ada aja sih dramanya gitu. Sampai 2010 itu mulai banyak perform sana sini gitu kan. Begitu bareng sama Valkyria Cosplay Team, Cosplay Team aja bareng. Sebelum KJ akhirnya mundur dan kita terpisah gitu ya, mencar sana sini. Dan di dalam Cosplay Team itu ada Kang Juge, Kang Ardi, ya kan, ada Kang Makia, orang-orang dulu tuh. Kan Isan Okita, itu semua ngumpul di situ ada. Kita bisa dibilang waktu itu tuh chemistry-nya lumayan ya. Di beberapa event turun, alhamdulillah menang sana sini, dapat lagi ilmu, oh ternyata cosplay itu seperti ini beda loh dari teater, ini beda loh dari kabaret. Dan latar belakangnya Kang Isan Okita itu juga anak kabaret ya kan, yang biasa main di teater juga. Oh jadi dapat ilmu seperti ini. Terus ketemu Kang Juge, dia craftingnya tuh bagus gitu, belajar dari Kang Juge gini. Terus dari situ kita mulai KJ tuh mulai turun di Hello Fest ya kan. Hello Fest ini segala macam. Di Hello Fest ini adalah kostum massa. Kalau sekarang mungkin cuman movie-nya doang nih, film-film ininya doang yang diturunin sana. Tapi kostum massa ini KJ dapat macam-macam ya. Kenal orang juga aneh-aneh di situ. Kayak anak-anak, kalau sekarang dengar namanya juga bingung kan ya, The Zahat, Kang Romas, terus anaknya Igi itu, masih ada Kang Rifki, itu orang-orang yang anak aja teh bikin kostum teh di luar nalar gitu. Oh bikin kayak gini. Mereka kok bisa ya. Terus ketemu juga ya, kalau diceritain juga nggak akan habisnya, tapi bisa habis 3 atau 4 jam cerita kayak gini tuh. Dan mungkin orang bakal bilang wah ini sih KJ token dekat gitu kan. Ya udah, sampai tahun 2010 juga setelah itu beres gitu kan, sampai 2012 gitu, kick off-nya Hello Fest 8 itu KJ dipanggil jadi guest performance di sana bareng Sobat Garu. Dan itu isinya ada KJ, terus ada Kang Juge, Kang Ardi, dan mereka ini alumninya Hello Fest berarti hitungannya ya. Dan kita berkostum ala Garudayana. Dan itu pun ceritanya kita di luar Garudayana, pewayangan, tapi di luar itu kita bikin, kita masuk ke sana, dapat ide macam-macam. Oh bisa kayak gini nih, cerita seperti ini. Dan ini adalah tamu hormatannya Hello Fest. Nah dari situ mulai tuh muncul lagi, lari ke tempat lain lagi nih KJ nih. Ya udah, KJ mulai masuk ke dalam komunitas Tokusatsu juga, Komutoku. Di Komutoku KJ dapat ketua untuk regional Bandung ya. Di Bandung, wah di Tokusatsu gini dapat lagi. Dan akhirnya ya udah KJ melepas semuanya satu-satu itu kan. Di Komutoku juga itu KJ kenal Mas Yuki sama Mas Erlan. Kalau misalnya kalian yang ngikutin cosplay, tahunya Mas Erlan itu adalah dia yang mewakili Indonesia tahun 2015 bareng sama Zainaru ya, di ajang Anime Festival Asia. Dan itu adalah perwakilan terakhir Indonesia di ajang Anime Festival Asia, karena nggak ada lagi habis itu. Ya udah, jadi perjalanannya kayak gitu sebenarnya, ketemunya udah banyak gitu loh. Mereka-mereka yang kayak gini sebenarnya kalau ditekunin ya KJ pasti bakal sampai ke sana bisa. Dan itu pun kalau Om Editor lihat di sana tuh ada buktinya KJ masih pakai alma maternya Komutoku. Nah ini waktu di Bandung, Komutoku Bandung, waktu itu KJ masih jadi wakil. Ini si Kang Stefan, ini ketuanya dulu sebelum KJ.
itu semua berkat cosplay sih ya, berkat cosplay. Terus ini juga ada original record yang dapat, yang dapat lagi dari situ perjalanan waktu teh mencoba mengkolaborasikan dengan apa ya, Indonesiaan ya. Nah, Indonesiaan dapat se-Jawa Barat itu tuh yang pemerintah Kota Bandung tuh, Yang transparan ya. yang bukan sebelahnya. Oh, yang ini. Yang itu dia kaja juga dengan ahli sejarah ngobrolnya. Pemisalannya seperti apa nih, ceritanya seperti apa, dan itu nggak ngarang. Itu di bawah dia langsung. Ini untuk Bandung Lautan Api. Yang itu. Ini. Nah, terusnya sebelahnya ini untuk Lutung Kasarung. Ini pun dengan ahli cerita ini tuh. Ahlinya dibahas semua, dibikin ini dapat juga yang Bandung ini, ya kan? Yang ini dia di belakangnya, ya kan? Sampai akhirnya ini juga sebenarnya game sih. Ini game. Nah, Inggris The Animation tuh. Ini pertama kali sedunia jadi yang cosplay itu. Yang cosplay dari animasinya itu kita dibawa, tapi acaranya di Indonesia sebenarnya, teman. Acara itu adalah acara tahunan yang keliling dunia dan kita dianugerahi ini. Apa sih, kita nggak ada ininya. Nah, ya udah, makanya kenapa KJ mau bikin ini, meskipun waktu itu cara pembawaan KJ di event itu nggak bagus. Sekarang juga masih sama aja ya, mata kadang lihatnya kemana-mana kan. Ya itu ya, nah, ini yang KJ dapat. Dan lagi ya udah semua kayaknya ya udah tuh 2010 sampai dengan 2019 ya menurut KJ udah cukup gitu loh. Kalau dibilang kenapa nggak ikutan WCS aja, kenapa nggak bikin ini, bukannya KJ nggak bisa nanti, tapi KJ balik lagi, ini loh hutang KJ loh, hutang KJ yang terlalu besar. Kalau masalah hutang yang waktu tadi aja 18 juta aja itu ya, ngomongnya kayak enak banget ya bang, 18 juta aja udah dibikin sebodoh itu gitu KJ-nya, dan dibilang yang kayak belut gitu ya, kemana-mana kabur, terus dibilang utang galakan KJ gitu, padahal enggak. Apalagi KJ ikutan WCS gitu loh, dimana di situ tuh pertaruhannya tinggi. Kita harus mengenyampingkan sesuatu, kita harus modal waktu, modal apa, dimana kalau waktu ini KJ pakai, KJ nggak bisa buat beresin utang. Apalagi KJ tempat tinggal pun susah. Ya akhirnya KJ merubah semuanya. Gimana caranya deh? Mungkin next 2023 KJ bakalan coba nih turun. Misal ini udah tenang nih ya, ini udah tenang, segala macam udah oke. Kayaknya cukup deh ya. Kalau masalah ini tuh ya, pokoknya 2022 tuh membuka segalanya. KJ udah kena semua, udah dapat semua poin-poinnya, dan mungkin sekarang editor ngedit setengah mati karena kejar tayang ya. Dan ini tuh bisa dibilang beberapa menit lagi kita akan pindah ke tahun 2023. Jadi target KJ berikutnya ya perbaiki apa yang kurang di 2022 mungkin, dan mengurangi hal-hal yang seperti ini karena KJ sudah membuktikan sesuatu gitu ya. Untuk nextnya bakalan KJ perketat. Jadi kalau mau bikin project langsung aja deh MOU deh. Saya udah nggak peduli teman atau enggak, soalnya orang yang dianggap teman tuh tidak beranggapan demikian ternyata. Saya pun tidak peduli itunya sekarang ya. Udah, sekarang kalau mau ikutan dulu tangan-tangan segini, nggak mau ya udah lu out lah, udah amat gitu kan. Kalau mau jalan ya bareng-bareng aja, toh itu doang. Jadi 2023 target KJ sebenarnya simple. Ini ada satu, kita rekam. Ini kenapa ya? Kenapa munculnya gambar? Bah, apa ini? I had orang nawa di situ. Bukan Pak. Ini. KJ proses ini bukan yang tadi. Target KJ sebenarnya nanti di awal tahun tuh pengen ngelanjutin lagi bedah anime kali ya. Bedah anime, kita sering-sering apa yang pernah kita tonton waktu tahun lalu atau 2021 ya KJ lupa. Sama Mang Eko nih nonton ini nih, SAO yang progresif juga.
sekarang progresif lagi, tapi lanjutan yang kemarin. Ini sudut pandangnya si Asunanya. Ini bakal kasih lanjutin nonton, kita bikin konten ya. Kemudian lain-lainnya selain ini KJ bakalan buset tahun baru hujan coy. Malam Jadi deh. ya tetap jadi Pak. Harus Jangan ya. jadi kita cedor. Iya sih ya. Bagus lah. Bagus lah ya. Terus tahun ini juga KJ bakalan upgrade untuk video-video kita. Aja bakalan lebih fokusin lagi, banyakin kosakata lagi. Ini tadi ada poin yang terlupakan sih, yaitu pas bareng sama anak soulmate tadi KJ bilang itu loh. Dulu kalau nggak ketemu sama si siapa namanya, Ko Tony, mungkin KJ nggak akan ngomong di depan kamera kayak gini. Om editor, cek video KJ yang ini tahun 2000 berapa ini ya? Ngomongnya teh aneh gitu loh, aneh banget. Lihat kamera juga, lihat kamera gini nggak kayak sekarang ngomong itu kayak ngobrol aja biasa gitu, nggak, itu aneh banget. Tapi kalau nggak karena aja manggilnya Babeh Tony, mungkin aja nggak akan berani tuh muncul di video yang kayak gitu. Terus upgrade sampai sekarang, dan tahun 2023 aja bakalan upgrade lagi cara ngomong aja, terus nyoba live streaming tuh ya. Dan sekarang tuh aja pengen mengucapkan tuh terima kasihnya ke tim Sil Return dan Return juga. Nah di situ ya aja harus upgrade. Streamingan tuh nggak cuman sejam awal, 15 menit awal ngomongnya rame, kesananya bosan gitu, capek. Jadi mau nggak mau KJ harus mengatur jadwal, jamnya KJ turunkan ya ke jam yang KJ tidak terlalu capek. Tapi balik lagi, kenapa itu bisa kejadian? Semuanya ada di 2022 ya. Dimana KJ tuh setelah masuk ke Sil Return atau ke developer Return, itu pas semuanya balik ke titik ini. Jadi pas diterima di Return, KJ udah bisa jalan di Jajan Otaku, udah lancar kemana-mana, akhirnya nggak bisa streaming, nggak bisa apa, tapi itu harus jalan dulu karena itu kan baru mulai. Masa iya udah ditinggal juga? Yang ini juga sama nih, udah baru mulai juga. Tapi di sini kalau Return itu untuk KJ pribadi hitungannya, ya karena streaming itu nggak perlu diedit sebenarnya kan, tinggal depan kamera ngobrol, kita cari topik, bahas. Kalau ini ada pertaruhannya untuk Om Editor, ya kan, Jajan Otaku tuh, untuk Mang Eko dan lain sebagainya. Akhirnya KJ memilih itu. Dan sempat KJ itu dicabut role streamer officialnya. Wah, itu cukup pusing juga tuh, gimana ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang bisa balik lagi, bisa mulai lagi. Meskipun ya kalau dilihat ngapain sih ini orang gitu kan, cuma gini doang. Ya, cuma balik lagi kan juga streamingan juga, yang penting nyari orang, nyari teman gitu kan. Ya, rupa-rupalah 2022 ini, dan harapan KJ 2023 semua KJ upgrade macam-macam dan selesai dan lain sebagainya. Ya, harus beres. Kita tinggal mungkin 10 menitan. Ntar lagi juga tidur tapi hujan. Nggak tahu juga sih, ini ya agak maleman ini hujan nggak. Oke, kayaknya cukup pengalaman KJ di 2022. Kita tunggu 2023 nanti kalau dikasih umur ya. KJ harap 31 Desember 2023 nanti hutang yang 97 juta sekian itu udah KJ ceritanya, sobat KJ ini udah nggak ada, dan mungkin tampilan KJ udah dan mungkin Om Editor sudah face referral karena mungkin sampai di 100.000 subscriber gitu kan. Mungkin ya, mungkin udah 1 juta subscriber kan, mungkin ya, mungkin gitu, agak impossible, tapi berdoa dulu aja. Toh tahun ini kan sudah banyak hal yang terjadi ya, event jadi, dapat jodoh, subscriber akhirnya nembus 5.000. Apa ya, cara ngomong di kamera alhamdulillah agak ada sedikit
perubahan, editing, om editor juga udah mulai cocok dengan apa yang aja pengen gitu kan. Terus penonton kita yang tadinya cuman 15 sekarang jadi 51 tiap kali update. Kok seneng sih cuma ditonton 51 orang? Lebih baik ditonton 51 orang daripada ditonton 5.100 atau 5.100.000 orang tapi ada komunitas yang tersakiti. Ini bukan konten yang lain ya, kayaknya nggak ngomong konten apa-apa nih. Ini masih di dalam lingkup wibunya aja nih. Ya, di dalam lingkup komunitasnya aja. 510.000 orang nonton misalnya. Tapi untuk menjelekan satu komunitas itu nggak oke. Soalnya apa? KJ berada di komunitas. Ya, dan dari sini pun KJ belajar, KJ tidak mau menjelekan komunitas apapun. Misalnya Koreaan gitu ya, K-pop itu banyak. Wih, mukanya nggak cocok tapi udah putihin udah. Nah, ini nggak kami kok di cosplay pakai kardus malahan. Dan di latar belakangnya tuh kenapa? Karena dia ingin mencapai idolanya. Itu satu hal aja, belum yang lain-lain. Jadi KJ nggak mau meremehin komunitas apapun. Dan semoga semua itu tercapai di 2023. Karena KJ pengen kembali mengucapkan hal yang sama dan berulang, yaitu KJ ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk komunitas Seal Online ya. Seal Online-nya ini terlepas dari Seal Online apapun itu, karena KJ udah main private server juga kan. Mau dari Seal Online Blade of Destiny yang officialnya, Seal Online yang di Liuto dulu yang official Indonesianya, Seal Online apalagi ya yang pernah KJ mainin sih, Zes gitu lupa dulu, Seal Zen dulu tuh pernah. Terus Seal Online Titan yang sampai KJ naik nih subscriber ya kan. Udah gitu Seal Online Return yang sekarang KJ ada di sini. Di situ KJ juga terima kasih banyak untuk komunitas Ayo Dance. Ayo Dance itu yang nge-build karakter KJ sebenarnya dari sebuah ketikan saja. Untungnya KJ jadi bagus gitu ya. Kebayang kalau KJ waktu itu nggak kenal Soulmate Club ya, nggak ketemu Mbak Reni, nggak ketemu Riz, Kaju, terus nggak ketemu Bagas, kayak gitu-gitu anak-anak Soulmate 2 tuh, mungkin ya jadi gelandangan aja sih gitu. Ada aja kan, ini nggak nyebutin klubnya ya, tapi anak Ayoden tuh ada aja yang aneh juga gitu, diam di warnet sehari-hari gitu kan, nipu orang, beli ini beli itu, ada. It's communities untuk game loh ya. Tapi untungnya ketemu Soulmate ya, kan jadi kayak gini sekarang gitu. Macam orang-orang hebat ya kan. Udah gitu KJ pengen ngucapin juga ya terima kasih untuk komunitas cosplay ya. Komunitas cosplay ini nggak tahu siapa yang bikinnya, nggak tahu apanya gitu KJ. Karena orang-orang yang KJ temuin di komunitas cosplay ini ya KJ pengen ngebenerin komunitas cosplay itu yang harusnya kayak gimana. Nggak cuma asal pakai kostum, nggak asal bikin event diramaikan karena ada eventnya gitu ya, ada orang-orang cosplaynya, nggak, jadi pengen dilurusin satu-satu. Meskipun mungkin apa yang KJ lakukan ini adalah sia-sia gitu ya, sama aja sih di London juga KJ mau terima kasih ke siapa, sia-sia dong KJ dengan itu. Tapi kan yang KJ rasakan berbeda, ada sesuatu yang berubah. Jadi ya, KJ akan lakukan ini sekuatnya KJ sampai KJ benar-benar udah nggak update lagi Seal Online, nggak update lagi Ayo Dance, dan nggak update lagi cosplay. Mungkin itu titik KJ udah meninggalkan semuanya gitu ya, karena mungkin sudah cukup. Dan memang di situ tuh nggak bisa dirubah gitu. Kalau misalnya KJ update terus masih ini, berarti masih ada harapan bisa merubah sesuatu ke sana. Oke. Intinya begitu aja. KJ harap di 2023 doa KJ terkabul, dan yang paling dekat KJ juga pengen kita kejar ke angka berikutnya, yaitu 10.000 subscriber, nggak usah banyak-banyak ya. 100 mah bonus. Dan buat kalian yang nonton ini sampai beres ya, lihat dulu jamnya, mungkin jam 11 atau jam 12 atau sudah tinggal beberapa menit lagi. Siapa tahu lagi mau jalan-jalan sama pacar gitu kan, karena nontonin KJ yang membosankan ini ya, segera matikan HP kalian ya, HP kalian, YouTube kalian, dan berkumpullah dengan keluarga kalian. Oke? Kita bakalan selesaikan tahun 2002 ini dengan doa
masing-masing. Semoga di penghujung tahun ini adalah pelajaran kita di tahun 2023 ya. Dan saya Kaji harap bangunin itu si Mang Eko cepetan, jangan tidur terus. Ini bentar lagi jedor. Ya masih kita tinggal sih dulu kan, ya udah. Dan Kaji harap juga 2023 kita jauh lebih baik. Kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan obrolan Kaji rangkuman besar berapa jam ini ke 2023. Terima kasih atas semua dukungannya. Balik lagi, ini channel untuk curhatan sebenarnya, dan kalau misalnya ada kata-kata KJ yang bermanfaat silahkan diambil, dan kalau ada kata-kata yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Mohon maaf kata-kata KJ yang kurang berkenan ini. Akhir kata KJ, Om Editor, dan ya Mang Eko ya yang lagi tidur, kalau tidak sopan kami ucapkan Sampurasun. Selamat tahun baru 2023. Kami juga pengen ngucapin mohon maaf lahir dan batin tuh berarti ya. Kita akan bertemu lagi di bahasan Silver Kaji berikutnya. Tentunya kita akan grit an otaku to be better. Selamat tinggal 2022. Sampai ketemu di 2023. Bye bye.